Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabihi wattabi'in wattabi'ihim bijamil mu'minin amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama untuk merenung, untuk mengharapkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sangat teristimewa adalah Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar bukan monopoli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah di malam Lailatul Qadar memang memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi, karena ibadah di saat itu pahalanya lebih dari ibadah 1000 bulan, sesuai dengan kandungan Al-Quran surat Al-Qadar 1-5. Dan Lailatul Qadar bukan monopoli Rasulullah SAW saja, melainkan siapapun berhak mendapatkannya asal benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, meskipun kadar perolehannya boleh jadi tidak sama. Bagian A, yang diperoleh para nabi dan rasul. Mereka mampu bertemu dan beraudensi dengan para malaikat, khususnya malaikat Jibril, untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan ini karena para nabi diberi bekal quwwah qudsiyah atau daya suci. B, yang diperoleh para sufi. Mereka memperoleh pengalaman kasyafah, yaitu terbukanya hijab yang menutupi mata batin, serta makin meningkatnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu menyaksikan alam ghaib, keindahan nur Allah dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. C, yang diperoleh orang awam. Mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan yang dialami ulama sufi ataupun para nabi dan rasul. Bagi orang awam, dengan meraih Lailatul Qadar, jiwanya akan senantiasa istiqomah untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam penentu atau malam yang penuh keberkahan, yang dimiliki keistimewaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan atau lebih dari seumur hidup manusia yang relatif panjang. Tentang mengapa disebut Lailatul Qadar, ada sebagian ulama yang menafsirkan karena pada bulan itulah ditentukan takdir manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dialami selama 1 tahun. Takdir itu ditangani dan dibawa oleh para malaikat yang pada turun ke dunia sesuai urusan masing-masing. 3. Asbabun nuzul. Surat Al-Qadar turun berkenaan dengan
suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menciptakan bahwa dahulu ada seorang Bani Israel yang berjuang fisabilillah dengan menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus menerus. Kaum muslimin sangat mengagumi perjuangan tersebut, maka turunlah ayat 1-3 Al-Qadar yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada perjuangan 1000 bulan yang dilakukan oleh Bani Israel. Hadis riwayat Ibnu Hitam Al-Wahidi bersumber dari Mujahid. 4. Waktu turunnya Lailatul Qadar. Ada beberapa hadis yang menjelaskan turunnya Lailatul Qadar, di antaranya hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anhu. Tahorrallahu lailatan qadri fil autari minal ashri al wahiri min Ramadan. Carilah dengan segala daya dan upaya pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di lain kesempatan Rasulullah juga menjelaskan, aroru iyakum qad tawa tokta fis sab'i al-akhiri faman kana mutaharriyan falyatakhorroha fis sab'il awakhir. Saya melihat mimpi kalian sepakat menetapkan bahwa Lailatul Qadar pada 7 malam yang akhir, maka barang siapa yang mencari dalam Al-Qadar, carilah pada malam 7 yang akhir. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Ibnu Umar. Ada lagi yang berpendapat huruf Lailatul Qadar berjumlah 9 huruf dan lafal Lailatul Qadar dalam Al-Qadar disebut 3 kali. Selanjutnya angka 9 dikalikan 3 berarti 27. Menurut pendapat jumhur ulama bahwa dalam realita ada 2 malam Qadar, yaitu malam 27 Ramadan saat diturunkannya Al-Quran di zaman Nabi, yang hal ini tidak terulang kembali. Dan yang kedua adalah malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan inilah yang berulang pada setiap tahun sekali. Al-Qurtubi memberikan keterangan berdasarkan sebuah hadis riwayat Ahmad bahwa kejadian Lailatul Qadar juga pada malam 27 Ramadan. Mangkana musakhariha falyatakhorroha lailatas sab'i wal ashrina. Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada malam 27. Hadis riwayat Ahmad. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, turunnya Lailatul Qadar ada sesuai dengan awalnya puasa dengan rincian: 1. Ketika awal Ramadan jatuh pada hari Rabu atau Ahad, Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika hari Senin, maka jatuh pada malam 21. Jika hari Selasa atau Jumat,
maka jatuh pada malam 27. Jika hari Kamis, maka jatuh pada malam 25. Dan jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Demikian dijelaskan dalam kitab Ainatullah At-Talibin juz 11 halaman 257. Yang kelima, menghadapi Lailatul Qadar. Untuk persiapan menghadapi malam Lailatul Qadar, baiknya Anda bisa istirahat siang atau tidur agar malamnya tidak ngantuk, dan kurangi isi perut dan biasanya, sebab kalau perut kekenyangan membikin mata berat. Rasulullah SAW sendiri apabila sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka beliau lebih meningkatkan frekuensi ibadahnya, makan, tidur lebih dikurangi lagi, ikat pinggang dikencangkan agar perut tidak banyak menuntut, sekalian mengajak ke keluarganya dan memperbanyak doa. Adapun doa yang dibaca dalam menghadapi Lailatul Qadar, ketika Aisyah menanyakan kepada Rasul, beliau menjawab, Allahumma innaka ghafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang, Allahumma ka innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau adalah zat yang maha mengampuni segala dosanya, maka ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. 6. Orang yang dirindukan malaikat. Dalam tafsir Al-Quran Susunan Fakhrur Razi, bab Lailatul Qadar dikutip oleh Jalaluddin Rahmat bahwa pada malam Lailatul Qadar para malaikat merindukan untuk turun ke bumi, ingin menyaksikan beberapa ketaatan umat manusia sebagai penduduk bumi yang tidak dilakukan oleh penghuni langit. Maka mereka malaikat memohon izin kepada Allah. Mereka turun ke bumi dengan alasan, hanya di bumi orang-orang yang memberikan makanan kepada kaum fuqara. Hanya di bumi malaikat bisa mendengarkan rintihan orang yang ahli maksiat memohon ampun, yang menyadari akan dosa-dosanya. Yang ketujuh, surat Al-Qadar bisa menerjemahkan secara harfiah. Nampak jelas bahwa dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bila kita cermati dan kita dalami, di balik itulah tersirat dan tersurat makna yang lebih luas dari sekitar mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang lebih penting lagi, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, adalah memperoleh esensi Lailatul Qadar, yaitu memperoleh dorongan kuat dan melakukan kebijakan. Apabila seorang telah berupaya ke arah itu, prinsipnya ia telah mendapatkan esensi Lailatul Qadar. Dalam dirinya ada dorongan kuat untuk terus berupaya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ia mendapatkan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar atau tidak. Demikian, semoga kita
bisa memanfaatkan kesempatan emas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.